Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Aulia dengan NIM 2216040129 dari Prodi Akuntansi Syariah B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final project akuntansi biaya dengan asam pengampu Ibu Masya Pratiwi pada mata kuliah akuntansi biaya. Soal 1, PT Garmen menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Permintalan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang jadi normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018, di mana PDP awal Departemen Permintalan 500 unit dan Departemen Penyelesaian 600 unit. Lalu dengan tingkat penyelesaiannya di Departemen Permintalan 100% untuk BBL, 3/4 untuk BTKL, 1/5 untuk BOP. Dan di Departemen Penyelesaian 100% untuk BBL, 2/3 untuk BTKL, 3/4 untuk BOP. Lalu produk masuk dalam proses di Departemen Permintalan 9.100 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing di Departemen Permintalan 8.200 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang belum diketahui di Departemen Penyelesaian. Nah, ini nanti bisa kita ketahui saat kita saat kita membuat diagram arus persediaan. Lalu PDP akhir di Departemen Permintalan 900 unit dan di Departemen Penyelesaian 350 unit. Dengan tingkat penyelesaian di Departemen Permintalan 100% untuk BBL, 1/3 untuk BTKL, 1/6 untuk BOP. Dan di Departemen Penyelesaian 100% untuk BBL, 1/7 untuk BTKL, 2/5 untuk BOP. Lalu terdapat informasi produk hilang akhir 300 unit di Departemen Pemintalan dan 260 unit di Departemen Penyelesaian. Lalu produk rusak 200 unit di Departemen Pemintalan dan 50 unit di Departemen Penyelesaian. Kemudian produk hilang awal di Departemen Penyelesaian 50 unit. Lalu harga pokok PDP awal. Untuk harga produk selesai dari Departemen Mixing yaitu 3.240 di Departemen Penyelesaian. Lalu untuk bahan baku langsung BBL di Departemen Permintalan 645 dan di Departemen Penyelesaian 660. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung di Departemen Permintalan 1035 dan di Departemen Penyelesaian 470. Lalu untuk biaya overhead pabrik di Departemen Permintalan 120 dan di Departemen Penyelesaian 360. Lalu beban produksi periode ini. Untuk bahan baku langsung di Departemen Permintalan 18.200 dan di Departemen Penyelesaian 16.300. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung di Departemen Permintalan 25.875 dan di Departemen Penyelesaian 24.150. Lalu untuk biaya overhead pabrik di Departemen Permintalan 17.500 dan di Departemen Penyelesaian 16.170. Yang diminta yaitu yang A, buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. B, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Nah, kita cari dulu. Kita sama membuat diagram arus persediaan, yaitu di mana Departemen Permintalan PDP awalnya 500 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4, 1/5. Ini kita dapatkan di soal yang ini, PDP 500 unit. Lalu tingkat penyelesaian 100%, 3/4, 1/5 untuk BBL, BTKL, BOP. Lalu produk masuk dalam proses sebesar 9.100 unit juga diketahui di soal yang ini 9.100. Produk masuk dalam prosesnya 9.100. Lalu terdapat produk hilang akhir 300 unit, produk rusak 200 unit, serta produk dalam proses belum selesai 900 unit. Ini juga diketahui di soal, yaitu yang ini. Produk hilang akhirnya 300 unit, produk rusaknya 200 unit. Kemudian berefleksi 100 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, 1/6. Nah, lalu kita jumlahkan PDP awalnya, PDP awal Departemen Permintalan 500 unit ditambah dengan produk masuk dalam proses, yaitu menjadi 9.600. Lalu kita kurangi dengan produk akhir 300,
lalu dikulang juga dengan 200. Nah, karena di produk dalam proses, karena di sini juga masih ada produk dalam proses belum selesai, maka kita kurang juga dengan 900. Maka 9.600 dikurang 300, dikurang 200, dikurang 900, kita dapatkan hasilnya 8.200. Lalu kita transfer ke departemen penyelesaian, yaitu 8.200. Di mana PDP awalnya 600 unit dengan tingkat penyelesaian 1%, 2/3, atau 3/4. Ini juga diketahui di soal yang ini. Penyelesaian 600 unit, penyelesaian 1%, 2/3, 3/4. Nah, lalu terdapat juga di soal produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, dan produk hilang awal 50 unit. Itu yang ini. Itu 260 unit, yang 60, 50, 50. Lalu, di soal juga diketahui produk dalam proses belum selesai itu sebesar 350 unit dengan tingkat penyelesaian 1%, 1/7, dan 2/5. Yang ini. Selesai 350 unit, penyelesaiannya 100, 1/7, 2/5. Nah, lalu kita jumlahkan PDP awal di departemen penyelesaian ini 600, kita tambahkan dengan 8.200. 8.200 sama dengan 8.800. Nah, lalu kita kurangi dengan kode akhir 260, kode rusak 50, karena di soal tidak ada perbaikan. Lalu kita kurangi juga dengan produk hilang awal 50. Kemudian di soal juga terdapat kode dalam proses belum selesai, yaitu 150. Lalu kita kurangi juga dengan 150. Maka 8.800 kita kurangi dengan 160, 50, kurangi juga 50, lalu dikurangi juga dengan kode awal 50, lalu produk dalam yang belum selesai itu 350. Kita dapatkan hasilnya 8.090, lalu kita transfer ke gudang barang jadi. 8.090 unit itu telah selesai semuanya. Nah, lalu kita lanjut untuk menghitung UE FIFO. Nah, karena di departemen permintaan produk terdapat produk hilang akhir dan produk rusak, maka untuk menghitung departemen permintaan UE FIFO-nya, yaitu produk selesai ditransfer ditambah dalam kurung PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang dalam kurung PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Nah, lalu kita cari departemen permintaan untuk UE BBL, yaitu produk masuk dalam prosesnya 8.200, yaitu produk selesai ditransfernya yaitu 8.200 nih, 8.200 setelah ditransfer dari departemen permintaan, kita tambahkan dengan 900 PDP akhirnya ini, lalu kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya untuk BBL yaitu 100%. Lalu kita kurangi dengan 500 PDP awalnya dengan permintaan, lalu kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya untuk BBL 100%, lalu kita tambahkan dengan 300 untuk produk hilang akhir dan ditambah juga dengan 200 untuk produk rusak, sama dengan 9.100. Lalu UE BTKL selesai sampelnya itu 8.200, kita tambahkan dengan PDP akhirnya itu 900 dikali tingkat penyelesaian untuk BTKL yaitu 1/3, lalu dikurang dengan PDP awal yaitu 500 unit, lalu kita kali dengan tingkat penyelesaian untuk BTKL yaitu 3/4, lalu kita tambahkan dengan produk hilang akhir ditambah dengan produk rusak yaitu masing-masing produk hilang akhir 300, produk rusak 200. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 8.625. Lalu UE BOP, produk seri transfernya 8.200 unit ditambah 900 untuk produk akhirnya dikali tingkat penyelesaian untuk BOP 1/6 dikurang 500 untuk PDP awal dikali 1/5 untuk tingkat penyelesaian BOP ditambah 300 untuk produk hilang akhir dan ditambah 200 untuk produk rusak sama dengan 8.750. Lalu departemen penyelesaian kan terdapat produk hilang akhir, produk rusak, produk hilang awal, maka kita gunakan rumus UE FIFO sama dengan produk selesai ditransfer ditambah buka kurung PDP akhir dikali tingkat penyelesaian tutup kurung dikurang buka kurung PDP awal dikali tingkat penyelesaian tutup kurung ditambah produk hilang akhir dan produk rusak. Nah, kenapa tadi masukkan produk hilang awal? Karena di teorinya produk hilang awal ini tidak dihitung dalam UE. Maka kita hitung UE-nya di penyelesaian yaitu untuk UE BBL
Produk sasari transfernya yaitu 8.090. Itu kita dapatkan dari sini. Kan tadi 8.000 ini kan dapat dari yang ditransfer dari departemen penyelesaian. Itu 8.090. Dikali 350 untuk PDP dikali 350 ditambah 350 untuk PDP awal, PDP akhirnya yang ini. PDP akhirnya 350. Lalu kita kalikan dengan tingkat penyelesaian untuk untuk PBL yaitu 100%. Lalu kita kurangi dengan 600 PDP awal kali tingkat penyelesaiannya untuk BBL 100%. Lalu kita tambahkan 260 untuk produk hilang akhir, lalu kita tambahkan 50 untuk produk rusaknya. Kita dapatkan hasilnya 8.150. Lalu yang yang kedua UEBTKL itu sama dengan 8.090 transfer ditambah PW awal 350 dikali tingkat penyelesaian untuk BTKL 1/7 yang ini. Lalu kita kurangi dengan PDP awalnya 600 dikali tingkat penyelesaian untuk BTKL yaitu 2/3. Lalu kita tambahkan produk hilang akhir 160 dan produk rusak 50. Maka didapatkan hasilnya 8.050. Lalu DOP produk sampelnya 8.090 ditambah PDP awalnya 350 dikali tingkat penyelesaiannya untuk BOP itu 2/5. Lalu kita kurangi dengan PDP awalnya 600. Lalu kita kali dengan tingkat penyelesaiannya itu 3/4 untuk BOP. Lalu kita tambahkan dengan produk hilang akhir 260 dan produk rusak 50. Dapatkan hasilnya 8.090. Lalu kita buat laporan harga pokok produksinya. Itu kita buat nama PT-nya, PT Garmen, laporan harga pokok produksi, Departemen Pemintalan menggunakan FIFO untuk bahan berakhir 31 Desember 2018. Nah, yang A data produksi, di mana produk dalam proses awal yaitu 500 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4, 1/5. Ini kita tahu di soal. Ini dapat juga lihat di yang DP awalnya yang 1%, 3/4, 1/5. DP awalnya 500 unit. Dari sini 500 unit. Untuk penyelesaiannya 100%, 3/4, 1/5. Lalu produk masuk dalam prosesnya yaitu 9.100. Terdapat juga di diagram tadi ini 9.100 produk masuk dalam prosesnya. Lalu kita totalkan 500 ditambah 9.100 sama dengan 9.600 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian itu sebesar 8.200. Itu kita dapat dari 9.600 ini kita kurangi dengan produk hilang akhir 300 unit, dikurangi dengan produk rusak 200 unit, dan dikurangi produk dalam proses akhir 500 unit. Nah, kita dapatkan 8.200 unit. Lalu kita masukkan produk hilang akhir 300, produk rusak normal 200, lalu produk dalam proses akhir yaitu 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, 1/6. Nah, lalu kita jumlahkan 8.200 ditambah 300 ditambah 200 tambah 900 sama dengan 9.600. Lalu B, biaya dibebankan. Yang pertama, biaya PDP awal. Biaya PDP awalnya yaitu total biayanya itu 1.800. 1.800 ini didapatkan dari total biaya PDP awal di Departemen Permintalan yaitu itu bahan baku langsung BBL 645 ditambah dengan BTKL 1035 ditambah BOP 130. Hasil totalnya 1.800.
Nah, lalu yang kedua, beban produksi untuk periode ini. Kita masukkan bahan baku langsungnya 18.200, lalu biaya tenaga kerja langsungnya 25.875, dan biaya overheadnya 17.500. Angka yang ini tuh kita dapatkan dari soal ini. Periode ini departemen permintalan itu 18.200, BBL 8.200, BTKL 5.875, dan BOP 17.500. Lalu kita masukkan UE yang kita cari tadi di UE di departemen permintalan, yaitu permintalan itu 9.100, UEBBL 9.100, UEBTKL 8.625, UEBOP 8.750. Nah, lalu kita dapatkan cost per unitnya dengan cara membagi total biaya dibagi UE. Maka cost per unit dari BBL yaitu 18.200 dibagi 100 sama dengan 2. Lalu cost per unit biaya tenaga kerja langsung 25.875 dibagi 8.625 sama dengan 3. Lalu biaya overhead pabrik cost per unitnya 11.500 kita bagi dengan UE-nya 8.750, maka didapatkan hasilnya 2. Lalu kita jumlahkan total biaya ini semuanya, yaitu 8.800 ditambah 18.200 ditambah 25.875 ditambah 17.500, totalnya 63.375. Lalu kita jumlahkan cost per unit dari BBL, BTKL, dan BOP, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu C, biaya diperhitungkan. Nah, C1, biaya produk yang ditransfer pada departemen penyelesaian itu 8.200. Kita lihat di sini itu, ini 8.200. Lalu biaya PDP awal untuk 500 unit yaitu 1.800. 800 ini itu ambil dari sini per biayanya. Lalu tambahan biaya diserap bulan sekarang, yaitu yang pertama untuk BBL, PDP awalnya 500 unit kita kali dengan tingkat penyelesaian yang belum selesaikan bulan ini untuk BBL, yaitu nanti ini kan sudah 100%, maka berarti BBL-nya di sini berarti produknya sudah selesai. Maka kita lanjut ke BTKL. Ini BTKL. BTKL itu PDP awal 500 unit kita kali tingkat penyelesaian yang belum selesaikan bulan sekarang untuk BTKL, yaitu 100%. 100% kita kurang dengan 3/4 sama dengan 1/4. Itu dapatkan yaitu 1/4. Lalu kita kali dengan cost per unit dari BBL, dari BTKL, yaitu 3. Sama totalnya 375. Lalu BOP sama dengan PDP awal 500 unit kita kali dengan tingkat penyelesaian belum selesai bulan sekarang, yaitu 100% dikurang 1/5. 1/5 dapat 45. Lalu kita kali dengan cost per unit BOP yaitu 2. Ini sama dengan 800. Nah, setelah itu kita totalkan semuanya itu 0 ditambah 175 ditambah 800 sama dengan 1.175. Lalu biaya produk untuk periode ini. Nah, maka biaya produk ini itu 8.200 yang ini kita kurangkan dengan biaya PDP awal 500 unit, lalu kita kalikan dengan total cost per unit tadi sebulan, yaitu 7. Dapatkan hasilnya sama dengan
53.900. Lalu 1.800 ini kita tambahkan dengan 1.175 ditambah 53.900, kita dapatkan biaya produk transfer ke Departemen Penyelesaian belum disesuaikan, yaitu 56.875. Maka karena di pementalan terdapat biaya produk ulang akhir dan produk ulang normal, maka perlu kita sesuaikan, yaitu untuk biaya produk ulang akhir yaitu 300 kita kalikan dengan biaya total keseluruhan itu 7, sama dengan 2.100. Lalu biaya produk rusak normal 200 unit kita kalikan dengan total keseluruhan itu 7, sama dengan 1.400. Nah, ini kita ketahui di soal, yaitu kita bisa juga lihat di arus persediaan, yaitu nih 300 bilang akhir dan 200 untuk produk rusak. Nah, lalu kita totalkan biaya produk hilang akhir dan biaya produk hilang normal, yaitu 3.500. Nah, lalu kita tambahkan, jumlahkan 56.805 ditambah 3.500, kita dapatkan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sudah disesuaikan sebesar 60.375. Lalu lanjut C2, biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu 900 unit. Nah, yaitu yang pertama untuk BBL-nya, PDP akhirnya yaitu 900 unit, kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya 100%. Ini seperti 100%. Lalu kita kalikan dengan cost per unitnya, yaitu untuk BBL yaitu 2 ini. Nah, sama dengan 1.800. Lalu PTKL, PDP akhirnya 600 unit, kita kali dengan tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya untuk PTKL yaitu 1/3, kita kalikan dengan cost per unit untuk PTKL yaitu 3. Sama dengan 900. Lalu BOP sama dengan PDP akhirnya 900 unit, kita kali dengan tingkat penyelesaiannya untuk BOP 1/6, kita kali cost per unit BOP yaitu 2, sama dengan 300. Lalu kita jumlahkan 1.800 ditambah 900 ditambah 300, kita dapatkan total biayanya yaitu 3.000. Nah, lalu kita tambahkan C1 ditambah C2, yaitu C1-nya 60.000 ditambah 175 ditambah dengan C2 itu 3.000. Kita dapatkan hasilnya 63.375. Nah, ini kita bandingkan dengan total biaya yang dibebankan dan 5 sesuai. Nah, lalu kita lanjut ke tahap pokok produksi di Departemen Penyelesaian, yaitu sebut dulu nama PT-nya PT Garmen, harga pokok produksi Departemen Penyelesaian menggunakan FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang A, data produksi, di mana produk dalam proses awalnya 600 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3 dan 3/4. Ini dapat kita lihat di arus persediaannya. Untuk PPO 600, penyelesaiannya 3/4. Lalu kita masukkan juga produk dalam prosesnya itu 8.200. Maka 600 unit ditambah 8.200, totalnya 8.800 unit. Lalu produk yang selesai ditransfer ke gudang yaitu sebesar 8.090 unit. Ini kita dapatkan dari 8.800 kita kurangi dengan produk yang akhir 260 dikurang produk rusak 50
lalu dikurang dengan kode hilang awal 50, dapatkan 8090. Nah, lalu kita masuk ke kode hilang akhirnya 260 unit, lalu kode rusak 50 unit, kode hilang awal 50 unit. Ini kita bisa juga lihat di persediaan angkanya, di diagramnya. Yang nah, lalu kita jumlahkan 8090 ditambah 260 ditambah 50, 2 ditambah 50 sama dengan 8800. Lalu B, biaya dibebankan. 1. PDP awal dengan total biaya 4.730. Ini kita dapat dari soal yang ini, PDP awal. Di departemen penyelesaian yaitu 3.240 ditambah 660 tambah 470 ditambah 360. Totalnya yaitu totalnya yaitu 4.130. Lalu beban produksi untuk periode ini, biaya produk yang terima di dapatan permintaan sebelum disesuaikan yaitu total biayanya kita ambil dari C1 dari laporan departemen permintaan itu yang ini. C1-nya itu 60.375. Lalu UE-nya yaitu perlu masuk dalam prosesnya, perlu masuk dalam proses tadi yaitu 8.200, kita masukkan di sini. Nah, lalu kita dapatkan kos per unitnya 6.305 dibagi 8.200 sama dengan 7,363. Lalu katanya di soal kan, lalu soal kan katanya ada produk hilang akhir, ada produk cacat, ada biaya produk hilang awal. Maka kita masukkan UE-nya tersebut. Yang ini, produk hilang akhir 60, produk rusak 50, dan hilang awal 50. Ini kita kurang ini. Kita kurangi, maka 8.200 dikurang 260 250 50. Kita dapatkan produk ini terima dari permintaan itu 7.840. Nah, lalu yang total yang ini tetap kita totalnya kita masukkan ke sini. Lalu 60.105 dibagi 7.840 sama dengan 7,701. Lalu bahan baku langsung 16.300, tenaga kerja langsung 24.150, biaya overhead 19.130. Ini kita dapatkan dari soal yang ini. Komposisi periode ini untuk BBL 16.300, PTKL 24.150 dan BOP 16.170. Ini. Lalu UE dari BBL, BTKL dan BOP itu kita masukkan UE FIFO di departemen penyelesaian yang kita cari tadi. Itu yang ini. UE BBL 8.050, TKL 8.050, BOP 8.090. Lalu maka kita dapatkan kos per unitnya. Untuk BBL 16.300 dibagi 8.150 sama dengan 2. Lalu
kos per unit beta KL 24.150 dibagi 8.050 sama dengan 3. Lalu kos per unit biaya overhead 16.130 dibagi 8.090 sama dengan 1,99. Lalu kita jumlahkan yang ini. Makanya ini hasil, terus kita tambahkan juga dengan ini, hasilnya yaitu 121.725. Lalu kita jumlahkan juga kos per unitnya 7,701 ditambah 2 ditambah 3 tambah 1,9 sama dengan totalnya 14,7. Lalu C, biaya diperhitungkan. C1, biaya produk yang ditransfer ke gudang yaitu 8.090 net. Biaya PDP awalnya, biaya PDP awal untuk 600 unit itu 4.730. Ini kita dapat ambil dari sini. Nah, lalu tambahan biaya syarat bulan sekarang. Untuk BBL, PDP awal 600 unit kita kali dengan tingkat penyelesaian yang belum diselesaikan sekarang, yaitu itu yang ini 100%. Nah, karena dia udah 100%, berarti produknya ini untuk BBL berarti udah selesai. Nah, kita lanjut ke beta KL. Itu PDP awal 600 unit kita kali dengan tingkat penyelesaian yang belum selesaikan bulan sekarang, yaitu 1% dikurang 2 per 3, yaitu 1/3. Lalu kita kalikan dengan kos per unit beta KL yaitu 3 ini sama dengan 600. Lalu untuk BOP PDP awalnya 600 unit kita kali dengan tingkat penyelesaian BOP yang belum diselesaikan bulan sekarang, yaitu ini berarti 100% kita kurangi dengan 3/4. Yaitu 1/4. Lalu kita kalikan dengan kos per unit biaya overheadnya yaitu 1,999. Lalu maka didapatkan hasilnya 299,85. Lalu kita jumlahkan beta KL ditambah BTKL ditambah BOP 600 tambah 29,85 sama dengan hasilnya 899,85. Lalu biaya produk untuk produk ini yaitu 8.090 unit, kita kurangi dengan PDP awalnya 600 unit. Lalu kita kalikan dengan total cost per unit keseluruhan yaitu 14,7 sama dengan 110.103. Maka biaya produk 4.130 ditambah 899,85 ditambah 110.103, hasilnya itu biaya produk yang sampai ke gudang itu sama dengan 115.732,85. Lalu lanjut ke C2, biaya atas produk dalam proses akhir yaitu 350 unit. Maka biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian yaitu 350 PDP akhir 350 unit kita kalikan dengan kos per unit. Kos per unitnya yaitu 7,701. Dapatkan hasilnya sama dengan 2.695,35. Maka BBL sama dengan PDP-nya 350 unit kita kali dengan tingkat penyelesaiannya 100%. Kita kalikan dengan kos per unit BBL yaitu 2. Sama dengan 700. Lalu beta KL produk akhir sama dengan produk akhirnya 350 unit kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya untuk beta KL yaitu 1/7
kita kali dengan kos per unit beta KL yaitu 3, yaitu sama dengan 150. Lalu BOP sama dengan PDP akhirnya adalah 50 unit, kita kali tingkat penyelesaian untuk BOP yaitu 2/5, kita kali dengan kos per unit biaya overhead yaitu 1,999, bahkan sama dengan 279,86. Lalu kita totalkan semuanya 2.665,35 ditambah 700 ditambah 150 ditambah 279,86, totalnya yaitu hasilnya yaitu 3.825,21. Maka C1 ditambah C2 yaitu C1-nya yaitu 115.732,5, kita tambahkan dengan C2 3.805,21 sama dengan 119.558,06. Lalu kita bandingkan dengan tabel di beban tadi ini. Nilainya hasilnya sebenarnya ini sama, tidak terlalu jauh ini karena ada koma di belakangnya. Lalu kita lanjut untuk membuat jurnalnya. Yang pertama, jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Pemintalan. Kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan. Lalu kita kreditkan WBL yaitu PBDP. Jurnalnya yaitu yang pertama, jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Pemintalan, didebitkan persediaan barang dalam proses pada Departemen Pemintalan yaitu 61.575. Lalu kita kreditkan BBL 18.200 dan BTKL 25.875, lalu BOP 17.500. Nih, angka yang ini itu kita dapatkan dari FAL. Yaitu yang ini. Lanjut, jurnal yang kedua yaitu jurnal mencatat transfer harga pokok dari Departemen Permintalan ke Departemen Penyelesaian. Nah, persediaan barang dalam proses Departemen Permintalan yaitu kita lihat dari C1 di Departemen Permintalan. C1-nya yaitu 60.375. Nah, ini. Maka kita debitkan PBDP, persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu 60.375. Lalu kita kreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian 60.375. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian. Nah, bisa kita lihat produksi Departemen Penyelesaian itu yang ini. Ini itu BBL 16.300, lalu PKL 24.250 dan 16.170. Itu letakkan di kredit. Nah, kita debitkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian di penyelesaian sebesar 56.620. Lalu kita kreditkan BBL 16.300, beta KL 24.150. Lalu untuk BOP 16.170. Lalu yang keempat, ayat jurnal untuk mencatat hal pokok dari Departemen Pemintalan ke Departemen Penyelesaian. Itu kita debitkan persediaan barang jadi sebesar 115.032,85. Lalu kita kita kreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian itu 115.032,85. Angka yang ini itu kita dapatkan dari C1 pada
pokok produksi dapat dengan penyelesaian itu 15.000 32,8